Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Polusi adalah masuknya senyawa kimia atau energi dalam bentuk suara bising, panas, dan sinar ke lingkungan alam oleh manusia atau sebagai akibat dari bencana alam yang dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia, kerusakan atau kerugian pada sumber hidup dan sistem ekologi, dan kerusakan pada struktur atau fasilitas. Selanjutnya, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia yang merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Kerusakan alam dan sampah. Kerusakan alam merupakan suatu bencana bagi manusia, di mana bumi yang kita anggap sebagai objek ternyata juga bisa menganggap bahwa manusia adalah objek bagi bumi, di mana bumi memiliki kemampuan alamiah dalam proses perbaikan kembali, sementara manusia menginginkan proses perbaikan kepada bumi harus lebih cepat, sehingga terjadi ketidakselarasan antara bumi dan penghuninya. Misalkan saja kasus yang mereka angkat adalah mahasiswa di suatu daerah kecil yang terpaksa berhenti sementara berkuliah demi mengumpulkan uang untuk biaya kuliah di semester berikutnya. Faktor ini disebabkan ketidakstabilannya harga kelapa sawit di pasaran dunia, dan pemerintah tidak mampu menjamin pendidikan bagi mahasiswa tersebut, sehingga ketika musim ujian telah tiba, 20% mahasiswa memilih berhenti sementara karena tidak ada jaminan bagi harga kelapa sawit. Terpaksa mereka harus mencari pekerjaan lain, misalnya membobot hutan karena perintah orang-orang yang berkepentingan. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan, kebakaran liar, atau kebakaran pedesaan adalah api yang tidak terkendali di daerah, memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan terjadi di daerah pedesaan. Dalam skala yang lebih besar, sampah yang Anda buang sembarangan bisa menumpuk di saluran air maupun sungai dan berujung mengotori laut. Jutaan ton sampah yang mengambang di lautan saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk sebagai jenis ikan yang sering dikonsumsi manusia. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengancam salah satu sumber pangan manusia. Isu selanjutnya adalah konflik agraria, sulit diurai. Diluncurkan sejak tahun 2018, program reforma agraria terhambat tumpang tindih perizinan instansi pemerintah, upaya menangani konflik dan mengurangi ketimpangan di lahan kooperasi semakin sulit. Eksploitasi SDA menyebabkan kemiskinan, peningkatan ekonomi, konsumsi BBM meningkat, penduduk dunia meningkat, membayar hutang negara, reproduksi industri meningkat. Selanjutnya, pemanasan global dapat diakibatkan dari besarnya penggunaan gas rumah kaca. Pengertian AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Proses penapisan screening wajib AMDAL, proses pengumuman, proses pelingkupan atau scoping, penyusunan dan penilaian KAMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL, persetujuan kelayakan lingkungan.
Prediksi di atas didasarkan pada laju tingkat kebutuhan sumber daya alam sebelumnya dan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya alam. Melihat kondisi di atas, menurut Club of Roma abad 21 merupakan batas dari pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan bisa saja dunia akan mengalami kemunduran karena sumber daya alam yang sangat penting seperti di atas jumlahnya semakin terbatas, sedangkan tingkat konsumen semakin meningkat. Untuk melestarikan lingkungan hidup, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, membersihkan selokan dari sampah, menanam pohon di sekitar rumah, menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, serta mengelola limbah sampah sebelum dibuang. Cara menjaga lingkungan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan bersama masyarakat. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 /11 SK 4 Tahun 1985. Bumi telah menyediakan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia. Sekarang tugas kita sebagai manusia adalah untuk melestarikan dan menjaga bumi agar di masa depan dapat dinikmati oleh anak cucu kita.